Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita membahas dengan topik-topik kita. Ya, sebetulnya banyak yang request nih teman-teman mahasiswa untuk menghadapi bagaimana menghadapi sidang akhir. Untuk teman-teman mahasiswa yang sedang dan atau akan melakukan sidang akhir, apa sih persiapannya yang harus dilakukan? Sebetulnya kalau kita lihat, kita cross check kembali, sidang akhir itu tidak akan jauh-jauh pertanyaannya dari apa yang sudah teman-teman tulis di paper teman-teman. Jadi sidang akhir itu hanya proses klarifikasi saja gitu ya, bahwa teman-teman sudah menulis paper sesuai dengan apa yang sudah diimplementasikan. Terutama mahasiswa-mahasiswa nurse atau mahasiswa-mahasiswa keperawatan yang merupakan tugas akhirnya adalah karya tulis ilmiah akhir, tugas akhirnya. Dan di karya tulis ilmiah akhir itu biasanya teman-teman dosen itu atau teman-teman penguji itu akan mengklarifikasi apa yang sudah teman-teman lakukan. Jadi teman-teman harus mempersiapkan tuh jawabannya, apakah lingkup dari karya ilmiah akhir teman-teman ini adalah lingkup yang secara teori kemudian dipraktikkan, terutama evidence base-nya, dan itu harus teman-teman kuasai dengan baik karena biasanya pertanyaannya seputar itu. Dan ketika teman-teman bisa menjelaskan kenapa teman-teman melakukan evidence base pada pasien atau klien tersebut dengan alasan-alasan latar belakang yang kuat, dijustifikasi dengan data, kemudian data hasil pengkajian, kemudian data hasil kelolaan, dan implementasi berdasarkan evidence base, itu akan sangat memudahkan untuk menjawab ya. Kemudian juga pertanyaannya pasti seputar bagaimana implementasi yang dilakukan pada klien atau pasien tersebut berdasarkan evidence base gitu. Apakah ada pembeda gitu antara sebelum dilakukan kemudian sampai dengan setelah dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan pada evidence base tersebut. Nah, itu biasanya menjadi pertanyaan. Kalau misalnya ini bisa diterapkan, kemudian evidence base tadi membuat hasil maksimal pada klien atau pasien tersebut. Kemudian bagaimana peningkatannya ya, dan kalau misalnya baik, kenapa bisa menjadi baik, dan kemudian kalau misalnya terjadi ketidaksesuaian dengan hasil evidence base, mengapa demikian, dan itu uh, pasti harus ada di pembahasan ya, di bab pembahasan, dan biasanya itu diklarifikasi kenapa menjadi tidak sama, kenapa menjadi sama, dan bagaimana dengan klien yang A, B, C diterapkan, kemudian itu akan diklarifikasi. Dan bagaimana dengan teori keperawatan kita, apakah ini sudah sesuai evidence base ini, dan implementasi yang sudah dilakukan itu untuk menunjang intervensi yang mana. Jadi persiapannya seputar itu ya, teman-teman harus paham betul dengan evidence base-nya, dengan latar belakangnya, dengan kondisi pasien ataupun keluarganya gitu ya. Kemudian juga itu semua akan dijustifikasi. Jadi pertanyaan yang akan disampaikan itu berdasarkan apa yang sudah ditulis, sebetulnya hanya sifatnya klarifikasi. Namun saat teman-teman menjawab, itu pun harus terlinier ya dengan apa yang sudah teman-teman tulis di paper teman-teman. Seperti itu tips kali ini. Teman-teman kalau misalnya butuh tips yang lain, tolong komen di bawah ini ya supaya kita bisa bahas lebih banyak lagi. Terima kasih.